Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak siswa kelas 7. Bagaimana hari ini kabarnya? Ibu harap kalian sehat selalu, baik dan tetap semangat ya. Meskipun pembelajaran kali ini masih pembelajaran online. Hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat kalian. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu tes deskripsi? Coba siapa yang sudah baca semalam? Apa itu teks deskripsi? Ya, teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek yang terperinci. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca atau pendengar seolah-olah melihat langsung yang dideskripsikan. Nah, ada kata kuncinya yang agar kalian mudah diingat. Apa itu tes deskripsi? Kata kuncinya, tes deskripsi itu menggambarkan objek. Ya, ingat, menggambarkan objek itu kata kunci dari teks deskripsi. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ibu akan kasih contoh lagu yang di dalamnya ada teks deskripsi. Wah, seperti apa ya? Di dalam lagu yang di dalamnya ada teks deskripsinya. Di sini ada lagu Ibu Kita Kartini yang diciptakan oleh W.R. Supratman yang memiliki makna di dalamnya, yakni mengenai perjuangan Kartini terhadap wanita-wanita di Indonesia agar memiliki hak yang sama terhadap laki-laki. Berikut R.A. Kartini menjadi panutan bagi semua orang. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Disimak baik-baik ya anak-anak. Silakan disimak. Putri Indonesia.
lagunya. Nah, di dalam lagunya itu memiliki makna yang mendalam, yakni mengenai perjuangan seorang Kartini terhadap wanita-wanita di Indonesia agar memiliki hak yang sama terhadap laki-laki. Nah, seperti itu contoh lagu yang mengandung teks deskripsi di dalamnya. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama berupa penggambaran. Berupa penggambaran itu apa? Ada objek. Objeknya apa aja? Yang pertama makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia dan ada hewan. Manusia itu orang, seperti ayah, ibu, adik, nenek, dan kakek. Hewan itu seperti kucing, anjing, kupu-kupu, burung. Lalu ada tempat. Tempat itu yang bisa dideskripsikan ada pantai, gunung, taman bermain. Lalu ada suasana. Suasananya seperti apa? Indah, sejuk, hangat. Lalu ada benda yang bisa dideskripsikan. Seperti apa? Ada mainan kesukaan, baju kesayangan, boneka kesayangan. Lalu yang kedua, ada kaitannya dengan panca indera. Panca indera itu ada 5. Ingat, panca indera itu ada 5. Yang pertama, penglihatan, penciuman, pengecapan, peraba, dan pendengar. Yang pertama kita bahas penglihatan. Penglihatan itu biasanya ada untuk mata. Mata, misalkan contohnya kita melihat sebuah bunga mawar. Warnanya merah, daunnya warna hijau, ada durinya. Untuk yang kedua ada penciuman. Kita cium bunga mawarnya, wanginya sangat harum sekali. Ada lagi pengecapan. Yang pengecapan contohnya misalkan kalian jalan-jalan menemukan makanan khas daerah, seperti misalkan ada soto Banjar, rasanya seger, enak, itu pun termasuk pengecapan. Lalu ada pendengaran. Pendengaran contohnya ketika teman kalian sedang bernyanyi, kalian mendengarkan, itu salah satu bisa dijadikan untuk pendengaran atau telinga. Yang ketiga, cirinya berupa fisik atau sifat manusia. Misalkan ya menggambarkan seseorang ibu. Misalkan kalian mau mendeskripsikan seorang ibu. Di dalam teks deskripsinya itu misalkan seorang separuh baya, ibunya tua, kulitnya keriput, jalannya sedikit membungkuk. Nah, seperti itu. Cirinya harus lebih detail atau lebih rinci lagi. Nah, sekian ciri-ciri umum teks deskripsi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham belum? Semoga Ibu harap kalian dapat memahaminya materi-materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Sebelumnya sudah paham ya? Semoga kalian paham. Selanjutnya kita membahas ke materi selanjutnya. Ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, ada apa itu? Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lainnya. Contohnya ada cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Nah, tadi kan ada di yang pertama sudah Ibu beri contoh lagu Ibu Kita Kartini. Itu namanya termaksud teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain yang di dalamnya mengandung penggambaran terhadap suatu objek. Sedangkan teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks itu, misalkan kalian mendeskripsikan seorang ayah. Ayahku hebat, pekerja keras, bertanggung jawab, baik, seperti itu contohnya. Selain ada jenis-jenis teks deskripsi,
ada lagi ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaannya. Ada 5. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus yang mengkonkretkan. Misalkan kalian akan mendeskripsikan apel. Apel berbentuk bulat, warnanya hijau atau warnanya merah. Seperti itu, kalian harus sebutkan warnanya lebih spesifik lagi atau lebih rinci lagi. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Seperti ini, yang tadi kan kata, yang kedua sekarang kalimat. Kalimatnya seperti ini. Misalkan kalian akan mendeskripsikan seorang ayah. Ayahku sangat baik, dia bekerja keras, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seperti itu kalimat-kalimat yang mengkonkretkan. Lalu yang ketiga ada menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalkan kata indah. Kata indah itu sinonimnya diganti menjadi elok, permai, mengagumkan, seperti itu. Lalu yang keempat ada menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalkan seperti ini. Pasir pantainya lembut seperti bedak bayi. Ada lagi contohnya. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Nah, seperti itu yang termasuk majas-majas yang bisa mengkonkretkan. Lalu yang nomor 5 yang terakhir, menggunakan bahasa sehingga pembaca ataupun pendengar seolah-olah melihat langsung atau mendengarkan atau merasakan apa yang kita deskripsikan. Nah, seperti itu materinya mengenai ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaannya. Nah, sampai sini ada yang bisa ditanyakan, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Kalian sudah paham belum? Semoga Ibu harap kalian dapat memahaminya materi hari ini dari mengenai contoh, teks deskripsi, ciri-ciri, jenis, dan ciri-ciri dari aspek kebahasaannya. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai sini ada yang bisa ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan? Semoga kalian dapat memahaminya materi hari ini mengenai teks deskripsi, ciri-ciri, tujuannya, jenis-jenisnya, dan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaannya. Ibu harap semoga kalian dapat memahaminya materi hari ini. Baik, untuk tugasnya hari ini kalian membuat teks deskripsi satu saja mengenai apapun, objek apapun yang kalian bisa. Misalkan kalian mau membuat objeknya manusia atau orang, boleh kalian pilih kakak, ayah, ibu, nenek, ataupun kakek. Kalian mau mendeskripsikan hewan kesayangan kalian, boleh. Ataupun benda kesayangan kalian, boleh. Ataupun tempat, misalkan kalian habis liburan nih, kalian akan mendeskripsikan sebuah tempat yang benar-benar membuat kalian senang. Kalian bisa mendeskripsikan itu. Tidak usah banyak-banyak, hanya satu saja kalian buat teks deskripsinya. Oke, kalian pilih salah satu saja yang menurut kalian mampu dan kalian bisa. Untuk tugasnya kalian kirim di Google Form yang sudah Ibu share hari ini. Kalian kirim hari ini pukul 24.00 WIB. Batas waktu pengumpulannya ya, kalian kirim lewat Google Form. Sekian materi atau pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.